Halo, saya Janet dengan NIM 010472300013. Melalui video ini, saya akan menjelaskan secara singkat mengenai apa yang saya dapat di mata kuliah metode penelitian sosial. Setiap hari kita mencoba memahami dunia di sekitar kita. Kita membuat asumsi atau menyimpulkan sesuatu berdasarkan pengalaman pribadi. Ordinary human inquiry membuat kita mendapatkan kesimpulan yang salah karena kita cuma ingin melihat apa yang ingin kita lihat atau terlalu cepat menggeneralisir segala sesuatu. Dari sinilah ilmu sosial hadir. Ia memberikan pola pikir yang lebih sistematis untuk memahami realitas sosial. Dan melalui video ini, kita akan membahas bagaimana pola pikir seorang researcher dalam melakukan sebuah penelitian di ilmu sosial, dan bagaimana seorang researcher bisa membuat ide yang tadinya abstrak menjadi sesuatu yang bisa diukur. Tidak semua researcher mempunyai pola pikir yang sama. Perbedaan paradigma ini menentukan pertanyaan seperti apa yang ingin mereka ajukan dan bagaimana mereka mencari jawaban tersebut. Yang pertama ada positivisme. Kacamata ini melihat sudut objektif seperti ilmu alam dan bisa diukur. Biasanya pertanyaan yang muncul seperti bagaimana angka kemiskinan dan apa penyebab kemiskinan, dan data yang dikumpulkan adalah data berupa angka, seperti statistik pengangguran atau tingkat pendapatan penduduk. Kedua ada interpretivisme yang percaya bahwa realitas sosial itu subjektif. Sehingga biasanya pertanyaan yang muncul adalah bagaimana rasanya hidup dalam kemiskinan, dan mereka mengumpulkan data dengan cara melakukan interview atau wawancara mendalam untuk mengetahui pengalaman hidup seseorang. Ketiga ada paradigma kritis. Lebih dari sekedar memahami, tujuannya adalah untuk mengubah keadaan. Researcher dalam paradigma kritis biasanya fokus kepada isu ketidakadilan atau isu kekuasaan. Tujuannya untuk memberdayakan kelompok yang tertindas. Semua paradigma ini akan menentukan arah penelitian kita. Apakah fokusnya pada angka, makna, atau perubahan sosial. Seorang researcher mempunyai dua tanggung jawab besar, yaitu tanggung jawab kepada partisipan dan tanggung jawab kepada publik. Sejarah telah memberikan kepada kita pelajaran yang kelam, seperti Stanford Prison Experiment, yang sampai harus dihentikan karena para partisipan menerima penderitaan psikologis yang sangat parah. Dari sini kita jadi tahu bahwa ambisi dalam mencari ilmu tidak boleh mengorbankan martabat manusia. Dari kasus tersebut, dibangunlah 3 pilar etika yang harus diterapkan dalam penelitian sosial, yaitu no harm, informed consent, dan rahasia. Lalu yang kedua menyadari adanya politik dalam penelitian. Layaknya politik yang tidak terjadi di ruang hampa, riset juga dipengaruhi oleh uang, kekuasaan, dan ideologi. Itulah kenapa researcher yang berintegritas harus transparan dalam siapa yang mendanai riset mereka, supaya publik bisa menilai apakah ada potensi bias. Sekarang kita sudah tahu kerangka berpikir dan tanggung jawab researcher. Sekarang kita akan mencari tahu bagaimana mereka mengerjakannya. Mereka membutuhkan sebuah desain penelitian, sebuah blueprint yang dapat membantu seluruh proses riset mereka. Kita harus menentukan fungsi dan tujuan dari penelitian kita. Apakah untuk eksplorasi, deskripsi, atau eksplanasi? Setelah desain, tantangan terbesarnya adalah bagaimana mengubah ide yang abstrak menjadi suatu data yang dapat kita analisa. Yang pertama membangun konsep atau konseptualisasi. Lalu kemudian dilakukan operasionalisasi. Lalu yang ketiga menentukan level pengukuran data, baik itu ordinal maupun rasio. Dan langkah terakhir adalah menguji kualitas alat ukur kita. Apakah alat ukur kita memberikan hasil yang stabil jika diulang? Dan apakah kita benar-benar mengukur konsep yang kita tuju? Atau jangan-jangan alat ukur kita meleset? Terkadang 1 atau 2 indikator tidak cukup untuk mengukur konsep yang sangat kompleks, seperti kualitas hidup atau kepercayaan politik. Karena itu, researcher punya alat yang lebih canggih seperti indeks dan skala. Indeks bekerja seperti checklist, menggabungkan skor dari beberapa indikator. Dan skala dirancang untuk menangkap intensitas perasaan atau sikap. Indeks dan skala ini harus melewati uji kualitas yang sangat ketat untuk membuktikan keakuratannya. 4 jenis keakuratan atau validity yang harus diperhatikan. Ada face validity, content validity,
criterion validity, dan construct validity. Researcher yakin bahwa skor yang mereka hasilkan sangat mencerminkan konsep yang mereka sedang teliti. Kemudian pertanyaan berikutnya adalah, kepada siapa saya harus mengajukan pertanyaan ini? Dan kita akan masuk ke pembahasan mengenai sampling. Jadi kita mengambil sebagian kecil dari populasi, namun kita pastikan bahwa hasil yang akan keluar nanti sudah mewakili dari populasi yang sangat luas itu. Ada dua keluarga besar dalam sampling, yaitu probability sampling dan non-probability sampling. Kemudian di dalam melakukan eksperimen, kita berlakukan kelompok eksperimen yang menerima suatu treatment, kemudian melakukan pre-test dan post-test, dan melakukan random assignment. Dengan membandingkan hasil post-test antara kelompok yang menerima treatment dengan yang tidak, kita dapat melihat penyebab dari sesuatu yang terjadi. Setelah kita membahas cara memilih sampel dan cara melakukan eksperimen, pasti muncul pertanyaan berapa banyak orang yang harus kita teliti, dan apakah jawaban dari sampel kita sudah mewakili jawaban dari jutaan orang. Jawabannya terletak pada dua metode statistik yang juga menjadi kunci penelitian kuantitatif. Yang pertama adalah jumlah sampel. Ini adalah soal keseimbangan. Jumlah sampel yang terlalu kecil menghasilkan jawaban yang kurang meyakinkan. Namun, jumlah sampel yang terlalu besar adalah pemborosan sumber daya. Dalam masalah ini, researcher mempertimbangkan dua hal agar dapat mencari jumlah sampel yang pas, yakni seberapa tinggi tingkat keyakinan atau confidence level yang mereka mau, dan seberapa besar margin kesalahan yang dapat ditoleransi. Dan yang kedua adalah distribusi normal, yang biasa disebut kurva lonceng. Ternyata banyak fenomena seperti tinggi badan dan hasil tes yang hasilnya dapat diprediksi oleh kurva lonceng. Sebagian besar kasus akan menumpuk di tengah atau di nilai rata-rata, dan semakin sedikit kasus yang berada di titik ekstrim. Pada umumnya, confidence level para peneliti atau researcher mengambil angka 95%. Jadi ketika saya melakukan riset sebanyak 100 kali dengan menggunakan 100 sampel yang berbeda, saya berharap 95 dari 100 riset tersebut mewakili jawaban dari populasi yang sebenarnya, dengan margin kesalahannya 5%. Tapi mengapa tidak mengambil angka 99% atau 90% saja? Sebenarnya bisa-bisa saja jika kita mengejar angka 99%. Namun untuk mengejar dari 95% ke 99% itu membutuhkan sampel yang sangat besar dan akan memakan waktu penelitian yang jauh lebih lama. Lalu apakah confidence level 90% memerlukan sampel yang lebih kecil? Itu betul. Namun margin kesalahannya seringkali terlalu besar. Terlalu tinggi untuk sebagian besar penelitian. Jadi 95% adalah angka ideal yang diambil oleh paling banyak researcher. Karena kepastiannya sudah cukup kuat, namun memakan lebih sedikit biaya dan usaha. Ini adalah manajemen resiko yang paling ideal. Dan mengenai kurva lonceng itu terbentuk dari rumus matematika. Standar deviasi atau simpangan baku adalah unit ukuran standar untuk melihat penyebaran di dalam data tersebut. Dan hasilnya memang selalu konsisten. Di antaranya, luas area dalam satu simpangan baku atau standar deviasi selalu mencakup 68,27% dari total data. Kemudian luas area dalam rentang 2 standar deviasi selalu mencakup 95,45% data. Lalu luas area dalam rentang 3 standar deviasi selalu mencakup 99%-an data. Itu kenapa angka 68, 95, dan 99% digunakan dalam aturan empiris dalam penelitian sosial. Karena biasanya perhitungan datanya akan tidak jauh dari angka-angka tersebut. Seperti halnya segitiga yang selalu totalnya 180 derajat. Jadi confidence level 95% adalah standar yang diambil untuk riset, sementara aturan dari 68-99% adalah fakta secara matematis dari cara kerja distribusi normal. Pola inilah yang menjadi kunci. Kita jadi tahu bagaimana data menyebar dalam suatu populasi. Kita dapat menggunakan teori statistik untuk membuat generalisasi yang akurat dari sampel kita. Dengan jumlah sampel yang tepat, kita bisa memperkirakan hasil dari keseluruhan populasi tanpa harus meneliti setiap orang, dengan confidence level yang tinggi. Demikian penjabaran saya mengenai materi dari sesi 1 hingga sesi 7. Terima kasih.